Pemirsa, sebagai stasiun TV berita, Metro TV tentunya akan selalu menyajikan berita berkualitas dan tentunya dapat menarik minat penontonnya nih. Salah satu produk jurnalistik dari Metro TV adalah Metropedia. Perpaduan data serta grafis yang mumpuni, Metropedia kerap mendapat sorotan serta perhatian masyarakat. Budget yang besar banget, Presiden sempat menyebut seperti ini. Polusi udara di Indonesia adalah faktor resiko keamanan kematian kelima tertinggi di Indonesia. Mafia judi online ternyata juga mencari warga yang tidak pakai handphone supaya tertarik main judi. Jadi berita. Mas Andi, saya dapat info ada beberapa peristiwa terjadi. YouTube boleh orang kita dilakukan. Pemirsa, ketika kami terus bersama Anda mengiringi bangsa ini 23 tahun dan seterusnya merayakan kebersamaan. Kita akan mengetahui lebih dalam tadi mengenai karya jurnalistik yang disajikan dengan grafis. Kita sudah hadirkan produser serta grafik desainer dari Metropedia, ada Anggi Hasibuan dan Fatan Arif. Selamat siang. Halo, selamat siang. Gimana kabarnya? Baik-baik saja. Kan kemarin habis mengendalikan udara, nggak masuk angin kan Mas Anggi? Kan sudah, oh jangan boleh. Thank you ya, udah diundang ya. Ya ampun. Ya ngomong-ngomong, tadi kan kita sudah melihat nih video-video yang super kreatif. Tadi ada yang mengendalikan udara, ada yang judi online, ada yang nikel, semua tuh wow, oke banget. Diangkat elang tiba-tiba. Ini gimana sih, apa yang awalnya kenapa bisa tercetus ada ide membuat konsep seperti itu? Oke, jadi ini tuh kayaknya sih udah sampai tahun ketiga ya Fatan ya. Iya. Jadi awalnya itu cuma ya masih sih ya segmen aja ya, segmentasi di Metro Siang gitu kan. Kemudian sempat di Newsline juga. Terus ya udah karena mungkin ini suka bikinnya, bikin aja terus, baru alhamdulillah ya dapat apresiasi ramai banget sekarang gitu loh. Iya, ini kan idenya tiap minggu juga berubah-berubah nih Mas Anggi. Nah, awal menentukan konsep idenya seperti apa, kemudian grafisnya seperti apa, itu panjang nggak sih perjalanannya? Mungkin ini kali ya, cari idenya itu yang agak panjang. Jadi kan biasa itu udah ketahuan, udah ngobrol sama itu di hari Minggu, nanti proses pembuatannya itu sampai seminggu. Jadi mulai di sketch dulu, misalnya saya pekan ini tuh mau angkat sesuatu, terus ngomong sama eksekutif produser, kayaknya gimana kalau kita angkat ini gitu. Dah nanti dia kasih, oh oke. Habis itu nanti baru kita coba cari data dan dicari gimmicknya yang mungkin membumi mungkin begitulah ya. Jadi data-data yang berat, data-data yang yang ribet banget gitu kan, atau yang susah banget dimengerti itu kita bikin seringan mungkin. Gitu. Tadi ada sketchnya dulu dari sisi juga bagaimana mendesain supaya yang tadi berat itu bisa membumi. Mas Fatan, gimana dalam prosesnya? Itu seminggu, terus udah kadang kan suka ada ide yang luar biasa sekali. Kira-kira gimana itu Mas? Susah-susah gitu kan ya. Kadang lihat ininya juga sih, ketersediaan asetnya. Ya. Tapi dalam menerjemahkan itu kan ya ibaratnya dari kalimat, dari cerita menjadi gambar, kemudian bisa kalau kita lihat di belakang nih ya animasi-animasi seperti ini, itu gimana sih prosesnya, lama nggak sih Mas? Iya, terus komunikasinya gimana? Iya, komunikasinya gimana? Ada suka selek-selek dikit gitu, misalnya salah pengertian atau seperti apa Ya gitu. pastilah gitu mah pasti. Jadi revisinya? Iya, pasti. Awalnya itu membangun komunikasinya itu yang susah. Kita berdua ya kan, karena apa yang ada di isi pikiran saya kadang-kadang tidak disampaikan dengan baik ke Fatan, dan Fatannya juga bingung jadinya kan mengerti. Akhirnya kita dalam 3 tahun ini ketemu, pokoknya trial and error sampai ketemu caranya adalah bikin sketch. Jadi misalnya udah ketahuan nih saya mau bikin apa, misalnya kayak kelihatan nggak ya? Iya, ada ininya ya. Oh, Ada mungkin sketchnya. pemirsa di TikTok mau lihat? Nah, kayak boleh gini ya. juga pemirsa di TikTok biasanya kalau udah- mau lihat. Ini teman-teman saya bawa ya. Hai. Teman-teman di Facebook juga Ini kayaknya kalau sudah ini mau di menyapa nih. teman-teman di TikTok. Nah, Hai. gimana nih?
Jadi teman-teman di Facebook. digambar dulu nih kayak gini kan, misalnya lagi mau waktu itu ngebahas soal pindad gitu kan. Jadi saya gambarin dulu, saya foto, terus digambar datanya bagaimana, nanti si Fatan akhirnya, oh maksud si Anggi itu begini. Nanti dari sini tuh baru nanti kita tektokan terus untuk Nih teman-teman gimana saya ya melihat. oke-nya gitu loh. Mungkin boleh dikasih lihat yang lebih sketch awalnya. Sketch awalnya kayak gini kali ya, tuh. Oh. Tuh digambar dulu. Ini maksudnya apa nih? Bener-bener Data rakat satu, banget data. ya. Ini maksudnya satu semuanya menjadi satu data apa gimana nih? Data 1, data 2 tuh maksudnya itu nanti ketahuan misalnya mau ngomongin apa dulu nih gitu. Keduanya apa, nanti efeknya keluar dari mana gitu-gitu loh. Oh, oke. Jadi agak runut, ada storyboardnya. Jadi nanti tim dari grafis dia udah paham aja. Nah belakangan ya udah karena udah komunikasinya terjalan dengan oke gitu kan. Jadi ketika habis ide langsung lempar ke dia, naskahnya sudah selesai. Udah biasanya mereka yang lebih ini lagi, lebih improve bahkan. Nah, kan TV pasti ada durasi-durasinya ya. Ini cara mengatur Itu manajemennya gimana ya itu bisa seperti apa mengatur sih? durasi, menyesuaikan dengan animasi. Kalau produser sih maunya lebih panjang lebih baik ya kan. Satu slot atau satu slot segmen. Tapi durasinya kalau bisa jangan sampai pas lagi ditonton jangan sampai bosan itu aja sih. Karena kan kalau bisa langsung di switch sama orang kan. Mas Fatan, tapi kalau untuk animasi kan banyak nih ya. Ini ada yang seperti naik turun karena ada Iya. sesar naik. Terus saya tuh pernah nonton yang menarik tuh penjelasan terkait dengan nikel. Itu tuh bener-bener sampai sekarang tuh masih nempel banget loh di sini. Kemudian ada beberapa yang waktu itu sempat naik pesawat juga yang membicarakan alutsista ya. Itu gimana sih bisa mendesain animasi seperti itu? Maksudnya butuh ide juga kah yang inspirasinya dari mana? Ada nggak sih inspirasi contekannya dari mana gitu kira-kira? Atau Dari mana? emang udah ada gambaran aja? Biasanya sih Menggunakan jalan aja sih. kreativitas saja? Jalan aja, maksudnya pokoknya masukin dulu nanti sambil jalan, sambil dilihat gitu. Jadi pada saat di sketch tadi, sketch udah selesai, naskah udah selesai, storyboard udah selesai. Nah nanti saya tuh harus detail ke dia. Maunya pesawat jenis ini kalau ada gitu kan. Maunya jalanannya ini. Jadi dia tuh udah kebayang aja untuk cari gitu. Oke, yang paling ribet sketchnya tuh seperti apa biasanya Mas Anggi? Paling ribet kalau udah ganti scene, bahasanya gimana ya? Mengganti scene itu terlalu Ganti banyak. NV-nya, Ah. NV-nya ganti, berubah-berubah gitu. Nah ini namanya satu NV nih gitu kan. Si Avatar, terus ada si Angginya, nah ini satu layer lah ibaratnya satu NV. Tapi ketika nanti berubah atau pindah-pindah tempat, nah itu istilahnya itu berarti di grafis itu ganti-ganti NV. Itu yang butuh waktu lama banget. Nah kayak ini nih ngerjainnya itu hampir sebulan untuk serapihin ya. Nah ini berarti ibaratnya ganti NV, pindah kota gitu kan. Itu tuh yang agak ribet dan butuh waktu. Nah, kan selain visual juga CG ya, tulisan-tulisan yang di bawah itu kan juga harus menarik perhatian pemirsa. Kayak Iya. kemarin yang breaking news, kemudian juga ada yang tayang. Nah, itu Iya. tuh cara memikirkan copywriting itu seperti apa sih? Kalau yang Avatar ini kemarin memang kerjasamanya juga sama copywriter dari Netflix. oke. Kita tektokan terus kan. Kalau Metropedia yang biasa itu biasanya tektokan dulu sama produser. Aman nggak? Misal bahasa-bahasa kayak gitu ya, Iya, gitu, iya. bahasa-bahasa clickbait. Tapi aman-aman aja sih sejauh ini. Walaupun awalnya banyak pertentangan. Banyak Tapi kita pertentangan. juga sebenarnya pengen tahu sih, karena kalau jujur aja ya, di Instagram saya itu seliweran. Oke. Itu bukan di Instagramnya Mas Anggi, tapi justru di Instagram orang-orang Orang, ya. gitu. Itu gimana tuh? Melihat adanya banyak loh, dapat antusiasme loh dari para penonton. Gimana Fatan? Karena dia yang ngedesain kan, dia juga. Gimana Fatan? Iya, jadi kan menarik engagement buat Metro TV-nya Iya. juga. Gimana sih seneng rasanya? sih, kita kepo-kepo juga cuman. Kepo-kepo ya? Iya. Seneng lah, karena dari situ kan kayak kebukti bahwa apa produk kita itu diapresiasi orang kan. Tujuan awalnya adalah bagaimana menaikkan data yang berat itu jadi lebih ringan, terus lebih menarik begitu. Terus ketika diapresiasi kayak gitu ya seneng banget. Terus ya kitanya lebih dikenal aja, lebih dikenal karena produknya ya. Gitu. Ada nggak sih masih harapan atau mungkin target yang mau dicapai dari Metropedia ini ke depannya? Fatan? Silakan Mas Fatan. Kan Mas Fatan banyak banget nih berkontribusi untuk Metropedia. Iya, mungkin sampai deadline-nya lama, sampai begadang-begadang gitu nggak? Iya, sampai begadang nggak sih Mas? Tapi kalau misalnya dia lagi fokus banget, itu tuh 2 hari tuh selesai. Tapi dia memang nggak Oh, boleh tetap 2 hari diganggu lagi waktunya ya. ya. Nggak Tapi boleh konsepnya gangguan. ini yang harus matang dulu ya. Iya, iya. Karena 2 hari selesai gitu. Cuma kadang-kadang kan ada kerjaan lain ya di Metro ya gitu. Nah itu yang kayak membagi waktunya.
Jadi kalau misalnya harapan besarnya mungkin bisa ini kali ya, coba hal-hal yang lebih aneh lagi. Gitu. Kita berdua tuh selalu kayak, yuk bikin aneh yuk gitu loh. Oke, jadi menabrak batas ya. Nabrak batas, ngalahin yang lain gitu. Mendobrak ya, out of the box Out of the lah. box. Pokoknya tentunya kita berharap sukses selalu. Amin, thank you. Kita tunggu karya-karya dari Metropedia lainnya. Loncat nih. Boleh? Kalau mau loncat, mau lihat jadi angnya. Oke, baik, terima kasih Mas Anggi, Mas Sama-sama. Fatan sudah bergabung Terima bersama kasih, Mas kami. Anggi dan Kita Mas. tunggu karya-karya apiknya lagi ke depan ya. Yap. Dan pemirsa, kami juga masih memiliki informasi menarik lainnya ya, terkait dengan Biro Perjalanan Haji dan Umroh Patuna Travel yang menggelar sosialisasi dan silaturahmi kepada calon jemaah haji dengan masa tunggu 2025 hingga 2030 di Kota Bogor pada Sabtu 2024 Februari. Kemudian tahun 2024 Patuna akan memberangkatkan 1.000 jemaah haji. Kita simak informasinya. Oke, ternyata informasi ini akan kembali setelah jeda. Tetap bersama kami pemirsa di Newsline Trending Topic. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang pintar minum tolak angin. Cara tepat hidup sehat. Jadikan kesehatan sebagai prioritas. Kunci kebahagiaan adalah tubuh yang sehat. Kami hadirkan